Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel Adi Story. Hari ini aku akan membahas kasus tentang pembunuhan yang terjadi karena adanya cinta yang kuat hingga rela melakukan apapun demi menjaga kehormatan dari sang istri tercinta. Namun besarnya cinta menggelapkan mata hingga merenggut nyawa seseorang. Seperti apa kronologi pada kasus lengkapnya? Yuk kita simak videonya. Kisah berawal dari penemuan tubuh tidak bernyawa di suatu daerah di Sulawesi Selatan. Pagi itu tanggal 25 September 2023 pada jam 07.00 pagi. Ada seorang satpam pengawal PT Java hendak berangkat mengantarkan anaknya menuju sekolah. Dia mengendarai motor melintasi jalan Porosidra Parepare, namun di tengah perjalanan menuju sekolah tersebut, dari kejauhan dia melihat ada sesosok pria dengan posisi terkelungkup di pinggir jalan di dusun Kamirei. Pria itu pun mendekati sosok tersebut dan menghentikan laju motornya. Terlihat ada tubuh seorang pria dalam kondisi terbujur kaku, berada di dalam parit. Tubuhnya tersebut menggunakan baju lengan panjang berwarna hijau tua serta celana panjang berwarna hitam, dan terlihat banyak noda darah pada pakaian korban. Terkejut dengan temuan tersebut, dia pun segera memberitahu warga sekitar dan melapor temuan itu kepada kepala desa setempat, lalu segera diteruskan kepada pihak kepolisian. Tidak berselang lama, setelah laporan itu, Satuan Reskrim dan tim Inafis Polres Sidrap tiba di lokasi temuan dan segera melakukan evakuasi serta olah TKP. Tubuh pria itu pun dibawa ke Puskesmas Lawawoy untuk dilakukan visum serta identifikasi sementara. Di TKP, polisi berhasil menemukan adanya beberapa barang bukti di lokasi kejadian, berupa sarung parang, satu unit motor, dan sebilah pisau. Selain itu, polisi juga mengamankan sebuah ponsel merek Oppo A3s berwarna hitam yang diduga milik korban yang ditemukan oleh saksi. Dari teman-teman itulah polisi segera bergerak melakukan penyelidikan lebih dalam lagi guna mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada kasus kematian pria itu. Pada sisi lain, setelah dilakukan visum oleh tim medis, korban mengalami luka di sekujur tubuhnya dengan luka terbuka pada bagian kening, sebelah kiri hidung, kepala belakang dekat telinga kanan, dan tidak hanya itu, pria tersebut mengalami luka tikaman pada bagian perut, dada, ketiak, dan luka tikaman pada bagian pundaknya. Tim medis menjahit ketiga luka tersebut yang terdapat pada tubuh korban yang diduga luka itu akibat sabetan dari benda tajam. Setelah melakukan serangkaian proses identifikasi, akhirnya dari tubuh pria itu terungkap ke publik korban ini bernama Abdul Rauf alias Dewa, lahir di Marok Angin 15 Februari 1977 atau berusia 46 tahun. Abdul Rauf merupakan warga Jembatan 2 Kecamatan Mayiwa, Kabupaten Engkrang, Sulawesi Selatan. Namun dirinya pun memiliki alamat lain, yaitu Kampung Kukup, Koyakoso, Kecamatan Abepura, Jayapura, Provinsi Papua. Jika melihat luka dari yang diderita oleh korban, kuat dugaan korban ini adalah korban pembunuhan. Setelah mendapati identitas korban, pihak kepolisian pun segera menghubungi keluarga dari Abdul Rauf dan menjelaskan apa yang telah terjadi kepada Abdul Rauf. Pihak keluarga sangat terpukul atas apa yang baru saja menimpa Abdul Rauf. Tubuhnya dibawa kembali ke kampung halamannya dan segera dimakamkan di tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari kediaman Abdul Rauf. Pada hari yang sama, yaitu hari Senin 25 September 2023, malam harinya Polres Sidrap telah melakukan penyelidikan, namun polisi masih belum bisa memberikan informasi tentang pembunuh yang dialami oleh Abdul Rauf. Kasat Reskrim Polres Sidrap AKP Mualis menyatakan jika penyelidikan masih dalam tahap awal. Saat dihubungi oleh polisi, pihak keluarga pun merasa cemas dan prihatin dengan kasus ini. Mereka meyakini bahwa kematian Abdul Rauf adalah tidak wajar, terutama mengingat adanya luka pada bagian kepala korban yang diduga akibat adanya tindakan kekerasan.
Berdasarkan kesaksian dari Nurul, saudara Abdur Rauf yang tinggal di desa Parepare, menjelaskan jika Abdur Rauf baru saja 3 bulan tiba di kampung halamannya, lantaran sebelumnya Abdur Rauf ini merantau ke daerah Papua. Nurul bercerita jika Abdur Rauf berangkat dari rumahnya di Maroangin dengan tujuan menuju Kabupaten Baru, namun nasib tragis menimpa. Tidak ada yang menyangka kejadian ini menimpa Abdur Rauf, dan pihak keluarga sangat berduka atas kepergiannya itu. Pihak kepolisian terus bekerja keras dengan mendalami berbagai sumber. Salah satunya adalah jejak digital dari ponsel milik Abdur Rauf. Polisi akhirnya mendapat satu nama terduga pelaku. Polisi segera bergerak mencari keberadaan dari terduga pelaku. Tidak perlu waktu yang lama, polisi mendapatkan informasi tentang keberadaan pelaku dari masyarakat. Akhirnya polisi pun berhasil menemukan terduga pelaku yang berada di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Pada saat itu hendak akan melarikan diri keluar dari Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya pada tanggal 26 September 2023 sekitar pada jam 03.45. Pelaku berhasil ditangkap saat sudah berada di dalam kabin pesawat. Untungnya polisi dengan cepat tiba di bandara yang saat itu akan berangkat. Polisi yang sebelumnya sudah berkoordinasi dengan pihak bandara akhirnya berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti berjenis badik yang diselipkan di sela-sela koper milik pelaku. Pembunuh ini bernama Muklis bin Buite, berusia 32 tahun, merupakan warga desa Padang Lampe, Kecamatan Mangkrang, Kabupaten Pangkep. Namun Muklis ini memiliki alamat lain, yaitu Kampung Bugis, Kelurahan Wesi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Yang diketahui Muklis bekerja di Manokwari dan tinggal di alamat tersebut. Pada saat diinterogasi oleh polisi, Muklis mengaku jika benar memang dirinya yang telah membunuh Abdur Rauf menggunakan badik miliknya. Pelaku ini tega melakukan hal tersebut lantaran ingin membalas dendam. Dia tidak terima Abdur Rauf sudah melakukan pemaksaan berhubungan badan kepada istrinya yang bernama Nuraini. Kejadian ini pun berawal saat Nuraini, istri dari Muklis, datang bersama anaknya ke tempat tinggal Muklis yang berada di Manokwari. Setelah bertemu dengan sang suami, Nuraini langsung melaporkan jika dirinya telah dinodai oleh Abdur Rauf di rumahnya. Di dalam pengakuannya, Nuraini mengakui hubungannya dengan Abdur Rauf yang sebelumnya mereka telah berkenalan, lalu mengungkapkan jika Abdur Rauf memaksa untuk berhubungan badan dengan dirinya. Dan saat melakukan hubungan badan itu, kegiatan tersebut direkam dalam bentuk video. Lalu video itu digunakan sebagai ancaman oleh Abdur Rauf. Muklis yang mendengar sang istri diperlakukan seperti itu langsung emosi dan tidak terbendung lagi. Muklis yang sudah gelap mata akhirnya meninggalkan anak dan istrinya di Manokwari, langsung terbang menuju rumahnya ke Sageri Pangkep demi membuat perhitungan kepada Abdur Rauf. Setibanya di Kabupaten Pangkep, dia pun mulai menyusun rencana. Muklis menyiapkan segala sesuatu termasuk badik yang akan digunakan, lalu menyusun sebuah skenario dengan cara istri dari Muklis yang menjadi korban pura-pura mengajak Abdur Rauf untuk bertemu pada hari Minggu malam tanggal 24 September 2023 pada jam 20.00 malam. Muklis menggunakan angkutan umum dari Pangkep menuju Parepare dengan membawa sebilah parang yang dibungkus dengan karton dan sebilah badik yang diselipkan di pinggangnya. Sampai di Parepare, sebelum jembatan Sumpang, Muklis menunggu kedatangan dari Abdur Rauf, lalu bergeser di dekat SPBU atas permintaan dari Abdur Rauf yang ingin bertemu dengan Nuraini. Setelah 3 jam menunggu di lokasi, tiba-tiba melintaslah Abdur Rauf dengan menaiki sepeda motor secara perlahan-lahan sambil menelepon seseorang. Pada saat itu Muklis memastikan jika pria itu adalah Abdur Rauf sesuai ciri-ciri motor yang diinformasikan oleh sang istri. Pelaku bersembunyi di dekat pohon pisang, lalu membuka bungkusan karton yang berisikan sebilah parang. Setelah itu Muklis menghubungi sang istri untuk mengarahkan Abdur Rauf ke lokasi persembunyiannya. Abdur Rauf yang masih fokus menelpon, tiba-tiba saja Muklis mendatanginya, lalu mengayunkan parang yang mengenai kepala Abdur Rauf dekat telinga kanan.
Abdurrauf berusaha melarikan diri, namun Muklis memegang jaketnya, lalu menariknya hingga jatuh dan menyeret tubuhnya menuju parit. Muklis mengambil badik lalu menikam membabi buta ke tubuh Abdurrauf hingga 4 kali. Ketika Muklis sudah menyadari jika Abdurrauf telah meninggal dunia, Muklis meminta maaf dengan menggunakan bahasa Bugis yang artinya, "Bukan manusia yang aku bunuh, tapi sifatmu tidak seperti manusia. Maafkan saya, saudaraku." Setelah mengatakan itu, Muklis lalu pergi meninggalkan tubuh Abdurrauf. Begitu saja di dalam parit, sampai pada akhirnya tubuh Abdurrauf ditemukan dan Muklis ditangkap oleh pihak kepolisian. Husna yang merupakan saudara kandung dari Abdurrauf menyampaikan terima kasih kepada pihak kepolisian, khususnya Polres Sidrap dan Polda Sulawesi Selatan atas kerja cepatnya mengungkap serta menangkap pelaku pembunuhan itu, dan berharap pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Sementara Nuraini, istri dari Muklis, akan dipanggil dan diperiksa lebih dalam lagi, karena menurut polisi ada potensi tersangka baru. Terlebih pembunuhan ini didasari atas pengakuan dari sang istri. Jika pengakuan itu tidak benar, maka Nuraini ini bisa dijadikan tersangka. Untuk hasil pemeriksaan dari Nuraini ini, aku tidak berhasil mendapatkan info kelanjutannya, dan sementara Muklis harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Muklis dijerat dengan pasal 340 KUHP, terancam hukuman mati seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Guys, jika cerita ini benar, istrinya telah dinodai. Suami manapun pasti akan marah. Tetapi jika bohong, kasihan banget suaminya telah diperdaya cerita bohong dari sang istri. Oke guys, sekian dulu video dari kami hari ini. Dan jangan lupa subscribe serta ikuti terus video dari kami. Terima kasih telah menonton.